Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi sidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita bisa bertemu di dalam kuliah ini dengan materi kuliah selanjutnya setelah yang kemarin kita bicara masalah demokrasi, masalah negara, masalah konstitusi, dan lain-lain. Saudara sekalian, pada saat ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita tentang kewarganegaraan ini dengan tema yaitu atau dengan materi tentang negara hukum dan hak asasi manusia atau negara hukum dan HAM. Saudara sekalian, Indonesia sebagai suatu negara yang mengikuti paham demokrasi, maka di situ diperlukan adanya kepastian hukum. Jadi hukum itu menjadi sesuatu alat pengendali bagi kekuasaan, di mana jangan sampai pemegang kekuasaan itu bisa semena-mena melanggar hukum dan bahkan melanggar hak asasi manusia. Indonesia sebagai negara hukum sudah diputuskan di dalam konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, di mana negara kita adalah negara berdasar atas hukum, ya, jadi hukum. Baik, jadi hukum dan HAM, jadi negara hukum dan HAM. Terus sekalian, apa itu negara hukum? Ya, apa itu juga hak asasi manusia? Baik, kita mulai ya, pengertian dari negara hukum dan HAM. Negara, ya, Indonesia, ya, termasuk dalam sebuah negara, di mana negara itu dalam pandangan teori klasik diartikan sebagai suatu masyarakat yang bersifat sempurna atau perfect society. Jadi masyarakat ada yang lebih rendah kedudukan dari negara, misalnya kampung atau perkampungan atau wilayah kabupaten, wilayah provinsi atau pedesaan dan sebagainya. Nah, negara adalah suatu masyarakat yang paling sempurna di dalam suatu konsep tentang organisasi masyarakat. Negara pada hakikatnya adalah suatu masyarakat yang sempurna, yang para anggotanya itu mentaati aturan-aturan yang sudah berlaku ya atau sudah ditentukan dalam suatu masyarakat. Ya, dikatakan sempurna jika memiliki sejumlah perlengkapan, baik perlengkapan yang sifatnya eksternal maupun internal, jadi syarat-syarat sebuah negara. Nah, saudara sekalian, itu negara dalam pengertian klasik. Jadi suatu masyarakat yang sifatnya sempurna, mentaati semua peraturan-peraturan hukum. Ya. Jadi dia menjadi organisasi yang harus taat pada hukum. Nah, secara terminologi, negara hukum ya diartikan sebagai Rechtsstaat. Rechtsstaat atau rule of law, negara hukum.
nanti bisa dibandingkan atau lawankan dengan negara kekuasaan. Negara kekuasaan itu mahstat. Jadi negara itu tergantung pada kekuasaan yang ada. Nah, Rechtsstaat adalah negara hukum atau rule of law di mana negara itu dikelola berdasarkan kepada aturan-aturan hukum yang sudah disepakati bersama. Nah, aturan itu tertuang di dalam konstitusi yang harus ditaati oleh penyelenggara negara itu. Jadi tidak boleh pemegang kekuasaan itu bersifat sewenang-wenang. Hanya karena berkuasa maka dia bisa melaksanakan atau menggunakan kekuasaannya dengan semena-mena. Bukan begitu ya. Jadi negara ini ada selalu mendasarkan diri kepada hukum. Hukum itu adalah tata aturan yang dibuat oleh masyarakat, kemudian ditaati bersama dalam rangka menjaga ketertiban masyarakat. Nah, itulah yang disebut dengan negara hukum. Gagasan negara hukum di Indonesia ini, ya karena sifatnya demokratis, ya negara kita itu kan sudah menetapkan sistem demokrasi. Itu telah dikemukakan oleh para pendiri bangsa ini ya sejak sebelum kemerdekaan dulu ya, sejak 1 abad atau lebih yang lalu. Walaupun pembicaraan pada waktu itu sifatnya masih dalam konteks hubungan antara penjajah Belanda, jadi Indonesia, tapi itu masih dalam jajahan namanya itu Hindia Belanda, dan kaitannya dengan negara penjajah yaitu negara Nederland atau Belanda. Jadi pada saat itu sudah ditentukan tentang bagaimana hubungan ini supaya saling menghormati dan menghargai terhadap hak-hak dan kewajibannya. Nah, jadi sebenarnya negara hukum itu sudah digagas oleh para pendiri bangsa sebelum Indonesia ini merdeka. Ya, kemudian ya cita-cita negara hukum yang demokratis itu lama sudah bersemi dan berkembang dalam pikiran dan hati para perintis kemerdekaan. Mereka, para tokoh-tokoh itu, sudah mengidealkan tentang berdirinya negara hukum yang nanti akan diberi nama Negara Republik Indonesia. Jadi bukan semata-mata karena kekuasaan, tapi berdasarkan pada aturan hukum yang dibuat bersama dan disepakati. Tapi ada yang pendapat juga bahwa ya mengatakan cita-cita negara hukum yang demokratis itu dulu dibicarakan di BPUPKI menjelang masa-masa menjelang kemerdekaan. Boleh saja, tetapi sebenarnya BPUPKI itu membahas juga pada cita-cita atau pikiran-pikiran dari para pendiri bangsa sebelumnya. Nah, saudara sekalian, bagaimana atau apa itu pengertian negara hukum? Ya, secara umum negara hukum bagaimana artinya, lalu ciri-cirinya bagaimana? Mari kita dalami ya. Jadi para pendiri negara ini, pendiri bangsa dan pendiri negara ini, pada waktu itu terus memperjuangkan negara hukum. Jadi Rechtsstaat namanya. Ketika para pendiri negara ini bersidang dalam BPUPKI pada tahun 45 di sebelum kemerdekaan ya, ada 28 Mei sampai 1 Juni sidang BPUPKI. Dan sidang yang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli di tahun yang sama, tahun 1945, muncullah gagasan-gagasan ya, dan konsep konstitusi atau dasar yang bagaimana yang akan dibuat untuk mengatur bangsa ini. Nah, sekalian, BPUPKI sebagai badan yang merancang bagaimana kemerdekaan itu,
melalui sidang-sidangnya kemudian membuat istilah yang namanya Rechtsstaat. Rechtsstaat adalah negara hukum. Ini pertama kali dilontarkan oleh Mr. Muhammad Yamin, ya, yang ditulis oleh dalam bukunya Abdul Hakim Garuda Nusantara, ya. Itu dijelaskan bahwa negara hukum atau Rechtsstaat pertama kali digagas oleh Mr. Muhammad Yamin dalam sidang BPU DKI. Nah, mereka itu, para tokoh-tokoh itu di bawah pimpinan Mr. Muhammad Yamin dan kawan-kawan itu bersidang untuk merumuskan konsep negara seperti apa yang akan dibuat supaya Indonesia ini bisa baik, bisa maju sesuai dengan cita-cita yang sudah diperjuangkan. Baik, dalam sidang tersebut muncul berbagai gagasan dan konsep alternatif tentang ketatanegaraan. Jadi negaranya mau jadi seperti apa, ya? Karena kan dirancang untuk merdeka. Dulu pernah disiapkan oleh pemerintah Jepang, katanya Indonesia akan diberi kemerdekaan, gitulah. Makanya sebelum diberi kemerdekaan itu, silahkan para tokoh-tokoh ini merancang negara seperti apa yang akan didirikan. Ada yang mengatakan ingin menjadi negara sosialis. Gitu. Sosialis itu negara yang hampir kayak di Cina, hampir kayak di negara-negara yang di Asia Timur. Ada yang ingin menjadi negara serikat, ya, negara serikat seperti Amerika Serikat, negara Uni Soviet, negara Yugoslavia dan lain-lain yang merupakan gabungan dari banyak negara. Nah, perdebatan dalam sidang pun terjadi. Namun karena semuanya bertekad ya secara bersama-sama untuk merdeka, kemudian jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi atau nasionalisme dari para pendiri itu, dan dari para pendiri bangsa itu dan negara itu, mereka sifatnya nasionalisme tinggi, jiwanya ingin merdeka dan seterusnya, ingin menjunjung tinggi asas-asas kepentingan bangsa, maka secara umum atau secara aklamasi mereka kemudian menerima sebuah konsep bahwa Indonesia adalah menjadi negara hukum. Jadi konsep negara hukum pertama kali diakui secara sah itu dalam sidang-sidang umum BPUPKI itu. Jadi konsep negara hukum itu kemudian di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ini awal bahwa Indonesia itu adalah negara hukum di mana hukum sebagai panglima, ya, bukan politik atau ekonomi atau ideologi, tetapi hukum. Artinya apa? Aturan itu sebagai panglimanya, sebagai hukum tertinggi yang harus ditaati oleh para penyelenggara bangsa ini. Semangat, ya, cita-cita negara hukum dari para pendiri negara ini secara formal bisa ditemukan dalam tiap penyusunan konstitusi. Ya, kita ingat bahwa kita pernah punya konstitusi pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua di sini ya, konstitusi RIS tahun 1949. Lalu yang ketiga Undang-Undang Dasar sementara ya UUDS tahun 1950. Itu adalah konstitusi yang pernah berlaku di dalam tata negara kita. Konstitusi tersebut ya memasukkan pasal di dalamnya adalah tentang Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, yang di situ menunjukkan bahwa ketentuan tentang penghormatan dan perlindungan akan hak asasi manusia itu penting, ya, perlu dan penting untuk dimasukkan dalam konstitusi negara. Jadi di sini di dalam konstitusi yang dibuat itu sudah diputuskan bahwa akan memasukkan dan akan dianggap perlu untuk memasukkan tentang penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia.
Nah, itulah saudara sekalian sejarah mengapa kemudian menjadi negara hukum ya. Nah, dalam negara hukum ya sekali lagi kekuasaan tertinggi itu pada hukum, artinya siapapun yang berkuasa harus taat dan tunduk kepada hukum yang berlaku. Tidak boleh semena-mena hanya berdasarkan pada kekuasaan saja. Dalam sebuah negara hukum, kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan itu harus dilandasi atau berdasarkan kepada kedaulatan hukum. Kedaulatan hukum itu artinya apa? Hukum menjadi panglima, menjadi kekuatan yang paling tinggi. Berdaulat itu artinya adalah kekuasaan tertinggi ya. Dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. Jadi supaya orang itu paham pada hukum-hukum yang dibuatnya dan taat. Nah, dasar yuridis bagi negara Indonesia sebagai negara hukum, ya, dasar ya, ini bukan dasar. Jadi dasar yuridis atau dasar negara Indonesia sebagai satu negara hukum adalah tercantum di dalam pasal 1 ayat 3, ya, pasal 1 ayat 3, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 yang sudah diamandemen. Di sana sudah dipastikan, dinyatakan eksplisit bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum mengarah kepada tujuan terciptanya kehidupan demokratis dan terlindunginya hak asasi manusia yang menjadi anggota masyarakat, jadi anggota penduduk, anggota menjadi anggota warga negara ya. Jadi harus demokratis dan terlindungi hak asasi manusianya, serta mencapai tujuan kesejahteraan yang berkeadilan. Nah, sudah jelas, saudara, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, ada tercantum sekarang resmi itu, jadi sangat kuat, yaitu di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen yang ketiga ya, negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi dengan dimasukkannya dalam konstitusi artinya sangat kuat. Tadi tujuannya apa? Tujuannya agar tercipta kehidupan yang pertama demokratis, yang kedua terlindunginya hak-hak asasi manusia, dan yang ketiga adalah terciptanya kesejahteraan dan keadilan bagi semua warga. Itulah yang disebut negara hukum, gitu ya, yang sudah tercantum di dalam konstitusi. Jadi tidak boleh dilanggar, tidak boleh itu kemudian dilewati. Kalau melanggar, maka melanggar konstitusi, melanggar undang-undang dasar nanti pemerintah. Nah, setelah dicantumkan dalam pasal 1 ayat 3 tadi, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, negara hukum itu yang sebenarnya itu apa sih ciri-cirinya? Saudara sekalian, suatu negara dinyatakan atau dikatakan sebagai sebuah negara hukum atau Rechtsstaat atau rule of law, ya, Rechtsstaat dalam bahasa Belanda, rule of law dalam bahasa Inggris, itu mempunyai ciri-ciri. Ya, ciri-ciri sebuah negara hukum. Yang pertama, konsep negara hukum yang berkembang pada abad 19 mengarah pada negara hukum formal. Artinya bahwa hukum itu harus harus ada di dalam tercantum dalam dokumen-dokumen formal. Tidak boleh hanya ditafsirkan atau dipikirkan oleh para penguasa. Dalam abad 20, konsep negara hukum mengarah pada perkembangan berikutnya, yaitu negara hukum yang material. Jadi tidak formal lagi, tapi pada material, artinya apa? Substansial, ya. Substansi. Bagaimana substansi sebuah negara hukum itu yang dipentingkan, gitu ya.
Jadi bukan formalitas tertulis saja, tetapi pada substansinya. Gitu. Yang ketiga adalah arah tujuannya memperluas peran pemerintah terkait tuntutan dan dinamika perkembangan zaman. Ya, nah dengan dinamika seperti ini bahwa negara Indonesia itu negara menganut negara hukum material pada abad 20 ini, maka peran pemerintah itu menjadi semakin luas ya terkait dengan tuntutan dan dinamika perkembangan situasi atau zamannya. Nah, konsep negara hukum material itulah sekarang yang dipakai gitu ya. Nah, konsep negara hukum material yang melekat pada negara hukum atau Rechtsstaat yaitu berikut ini ya. Berikut ini. Pertama adalah hak asasi manusia dijamin oleh undang-undang. Yang pertama. Bagaimana itu bisa terjadi, saudara sekalian? Bahwa pemerintah itu kemudian membuat undang-undang tentang HAM. Jadi nanti ada undang-undang yang muncul pada tahun 1999, yaitu Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, hak asasi manusia. Di situ dijelaskan tentang apa saja hak asasi, definisinya, konsepnya, dan lain-lain sampai pada sanksi-sanksi yang siapapun yang melanggar HAM. Gitu. Yang kedua, konsep negara hukum yang secara material itu atau Rechtsstaat itu mengakui adanya supremasi hukum. Ya, pertama itu hak asasi dijamin oleh undang-undang, maka dibuatlah undang-undang tentang hak asasi. Yang kedua supremasi hukum, artinya apa? Bahwa segala kewenangan, kekuasaan, politik, ekonomi, keuangan, dan lain-lain, itu sekali lagi harus tunduk pada hukum yang berlaku. Tidak boleh ada orang yang kebal hukum. Yang ketiga, kekuasaan pemerintahan dibagi dalam 3 kekuasaan atau yang disebut dengan konsep trias politika. Pembagian kekuasaan pada 3 bidang. Ada bidang legislatif, ada bidang eksekutif, dan ada bidang yudikatif. Nah, kekuasaan pemerintah atau negara itu harus dibagi dalam 3 itu, tidak boleh kekuasaan atau kewenangan tadi menjadi satu, nanti bias dan kemudian akan sebagai negara hukum akan berantakan nanti. Ya, karena itu pemerintahan kekuasaannya dibagi menjadi 3. Kekuasaan legislatif yang menyusun undang-undang atau hukum, yang kedua kekuasaan eksekutif yang menjalankan undang-undang atau hukum, dan kekuasaan yudikatif adalah pihak-pihak yang mengawasi atau mengontrol tentang pelaksanaan hukum. Demi kepastian hukum, itu harus ada lembaga-lembaga itu ya. Yang keempat atau D, negara hukum yang bersifat material itu menekankan adanya kesamaan kedudukan di depan hukum. Nah, ini sangat jelas bahwa tidak boleh ada diskriminasi perbedaan perlakuan hukum di dalam pemerintahan. Tidak boleh pemerintah itu memilih-milih atau milah-milah pilih kasih kepada orang-orang yang menjadi warganya. Semuanya harus sama di depan. Kalau ada pejabat yang bersalah dan dia melanggar pidana, maka harus dihukum pidana. Dan rakyat juga sama, jadi tidak ada perbedaan sama sekali. Yang 5, peradilan administrasi dalam proses perselisihan. Jadi kalau ada perselisihan di dalam aturan-aturan hukum itu, maka masuknya di dalam peradilan administrasi. Karena itu biasanya nanti ada peradilan administrasi
untuk menentukan ya ada perselisihan antar satu lembaga dengan lembaga lain ya. Jadi ada apa hakim-hakim administrasi dan ada hukum-hukum administrasi. Yang keenam atau F adalah kebebasan menyatakan pendapat, bersikap dan berorganisasi. Jadi negara itu, kalau negara hukum itu harus memberikan kebebasan orang bersikap, berpendapat dulu ya, berpikir dulu, berpendapat, bersikap dan berorganisasi atau tindakan itu harus dijamin, harus bebas, harus boleh, dilarang menghalang-halangi. Yang berikutnya, yang ketujuh, adanya pemilihan umum yang bebas dari tekanan maksudnya, yang luber dan jurdil. Luber itu langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur serta adil. Pemilunya harus bebas seperti itu. Tidak boleh ada manipulasi gitu. Dan yang berikutnya adalah badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Harus ada badan-badan peradilan atau kehakiman yang independen, tidak boleh dipengaruhi oleh kekuatan apapun. Itu syarat sebuah negara hukum yang mengutamakan hukum materi ya, atau material ya. Nah, makna Indonesia sebagai negara hukum adalah ya bahwa hukum itu harus bersifat dinamis. Esensinya adalah hukum nasional harus tampil akomodatif, adaptif, dan progresif. Jadi walaupun hukum itu sudah ada, tetapi hukum itu harus bersifat akomodatif. Yang kedua bersikap adaptif, dan yang ketiga adalah progresif. Artinya apa? Artinya bahwa akomodatif, artinya bahwa negara kita mampu menyerap dan menampung keinginan masyarakat yang sifatnya dinamis. Maka hukum seperti ini harus menggambarkan fungsinya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Jadi karena itu, DPR atau lembaga legislatif yang membuat aturan-aturan hukum berupa undang-undang itu selalu harus akomodatif. Harus setiap saat menerima masukan dari masyarakat yang kemudian itu nanti dijadikan undang-undang atau hukum. Yang kedua, negara hukum harusnya adaptif. Sebagai negara hukum harus bersifat adaptif, artinya mampu menyesuaikan dinamika perkembangan zaman. Sehingga tidak pernah usang hukumnya itu, nggak ketinggalan. Makanya dalam daftar kerja anggota atau DPR, lembaga DPR itu selalu setiap tahun ada prolegnas. Jadi prolegnas itu program legislasi nasional, yaitu apa yang berisi tentang akan membahas hukum atau undang-undang tentang apa saja DPR dan pemerintah ini ke depannya. Harus adaptif, harus menyesuaikan perkembangan. Jadi tidak boleh membuat hukum sekali saja. Hukum tentang pemilu, kita lihat ya, undang-undang pemilu itu setiap akan pemilu 5 tahun sekali itu selalu pasti dirubah. Itu dalam rangka adaptasi dengan perkembangan. Yang ketiga, negara hukum harusnya bersifat progresif, artinya selalu berorientasi kemajuan atau maju. Ya. Pandangannya harus maju, tidak boleh nanti pandangannya mundur. Ya. Berorientasi kemajuan, perspektif ke arah masa depan. Jadi harus mengantisipasi perkembangan yang ada. Jadi bukan statis atau stagnan, tetapi harus selalu berpikir maju. Ya. Nah, tujuan pokok negara hukum, saudara, tujuan pokok dari negara hukum itu adalah ingin melindungi hak asasi manusia. Ya. Jadi sudah benar ini negara kita menyatakan diri sebagai negara hukum, artinya bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia.
ya siapapun yang ada di negara Indonesia dilindungi oleh negara karena ada undang-undang tentang hak asasi manusia dan menciptakan kehidupan bagi warga yang demokratis. Sudah demokratis, ya bebas, lalu dilindungi lagi. Nah, ini kan sangat bagus konsepnya ya. Negara Indonesia, negara sebagai negara hukum itu harus menciptakan kehidupan yang demokratis ya, menjadi sesuatu yang demokratis dan melindungi hak asasi anggota warga negaranya. Keberadaan suatu negara hukum menjadi syarat bagi terselenggaranya atau tercapainya hak asasi manusia dan kehidupan yang demokratis. Jadi, demokrasi mensyaratkan adanya penghormatan hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia yang dihormati ini adalah bagian dari ciri-ciri negara hukum. Dalam filsafat atau filosofi perlindungan hukum, hak asasi manusia adalah hak dasar bersifat kodrati. Setiap orang yang keberadaannya pada yang berada dalam kandungan, sejak dalam kandungan dia itu dalam wilayah negara itu, maka dilindungi. Perlindungan hak asasi manusia di Indonesia secara yuridis didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Tadi sudah dikatakan bahwa negara ini adalah negara yang dasar pada hukum. Nah, itulah tentang negara hukum ya, yang yang menjadi ciri, menjadi cita-cita, menjadi tujuan kita mendirikan negara ini. Jadi kalau tujuan negara itu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, melindungi tanah air dan seterusnya, maka itu di dalam pembukaannya lalu diterjemahkan di dalam pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar itu. Ya, khususnya pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Lalu di pasal 27, 28 dan seterusnya di dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang sudah diamandemen itu juga dimunculkan lagi tentang hak asasi manusia. Setelah itu ada lagi dimunculkan tentang Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 juga tentang hak asasi manusia. Nah, tentang hak asasi manusia, saudara sekalian, tadi sudah saya sampaikan ya, tentang hak asasi manusia sudah pernah kita bicarakan sedikit ya di dalam konteks membicarakan tentang konsep konstitusi. Nah, hak asasi manusia itu apa? Ya, lalu bagaimana konsepnya dan seterusnya. Hak asasi manusia sesuai dengan konsep konsep undang-undang tentang HAM ya adalah diartikan banyak macam-macam artinya, tetapi kita ngambil arti dari Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Di situ dikatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia. Jadi hak itu sesuatu yang harus diberikan dan itu sifatnya melekat kepada hakikat manusia. Nah, sebagai makhluk Tuhan, ya manusia sebagai makhluk Tuhan, sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai makhluk ya, yang hak asasi manusia itu merupakan anugerah dari Tuhan yang wajib dihormati, wajib dijunjung tinggi, wajib dilindungi. Oleh siapa? Oleh pertama negara, yang kedua adalah oleh hukum, yang ketiga oleh pemerintahan atau pemerintah, dan oleh setiap manusia atau setiap orang. Nah, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Itulah konsep tentang hak asasi manusia. Jadi saya ulangi lagi,
Hak asasi manusia adalah seperangkat hak atau serangkaian hak yang hak itu melekat pada diri manusia sebagai sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang merupakan anugerah atau pemberian dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Hak-hak yang diberi oleh Tuhan tadi wajib dihormati oleh siapa? Satu, oleh negara, yang kedua oleh hukum-hukum yang ada di negara itu, yang ketiga oleh kekuasaan atau pemerintahan, dan yang keempat oleh semua orang yang ada di negara itu, ya. Nah, dengan tujuan yaitu demi menjaga kehormatan dan perlindungan terhadap hak atau harkat dan martabat manusia. Nah, saudara sekalian, itu adalah tentang konsep hak asasi manusia. Contohnya misalnya, ya, pertama hak untuk hidup. Hak hidup ini adalah hak dari Tuhan yang melekat pada jiwa manusia. Sejak lahir dia itu mempunyai hak hidup. Hak ini bukan diberikan oleh pihak lain, tetapi oleh Tuhan. Kedua adalah hak tentang berkeyakinan atau beragama. Itu juga semua makhluk itu pada dasarnya adalah mempunyai keyakinan akan adanya Tuhan, ya, adanya kekuatan di atas dirinya. Jadi karena itu keyakinan atau agama itu merupakan hak asasi manusia. Tidak boleh diganggu oleh negara, oleh hukum, oleh pemerintah, atau oleh orang lain, manusia lain. Hak tentang agama, tentang hak hidup. Lalu yang ketiga adalah hak bicara, jadi bebas bicara. Artinya bebas bicara itu bebas mengutamakan pendapatnya. Lalu ada lagi misalnya hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak untuk berkeluarga, ya, serta mempunyai keturunan dari keluarga yang dibentuknya. Itu hak asasi, berarti tidak boleh negara itu atau orang itu mengganggu tentang hak orang berkeluarga, mendapat pekerjaan, dan lain-lain. Nah, secara ringkas, ya, secara ringkas di dalam undang-undang tentang ini, ya, tentang undang-undang dasar ini, kita tahu bahwa ini pada bab 10A Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan tentang hak asasi manusia, ya. Hak asasi manusia di sana ada berapa ini? Ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10. Ada 10, ya, ada 10 pasal, ya, di dalam bab 10A ini, Undang-Undang Dasar ini, yang menyatakan tentang hak asasi manusia. Yang pertama hak hidup. Ya, oke, kita lihat. Ya, hak hidup. Nah, sorry. Hak asasi manusia itu pertama adalah ini. Anda lihat di dalam layar yang pasal 28A, hak untuk hidup. Nah, itu dan mempertahankan kehidupannya, itu hak asasi. Tidak boleh negara itu mengganggu kehidupan manusia, ya. Kemudian hak untuk tumbuh, berkembang, dan melanjutkan keturunan, hak membentuk keluarga. 3, hak mengembangkan diri. Yang keempat, hak pengakuan yang sama di hadapan hukum, tidak boleh diskriminasi. Lalu yang kelima, hak kebebasan memeluk agama dan keyakinan tertentu. Ya, itu hak asasi manusia semua itu menurut Undang-Undang Dasar ini. Lalu hak berkomunikasi, ya, memperoleh, mencari, memiliki, dan menyimpan tentang informasi atau pengetahuan. Yang keenam, ya. Yang ketujuh, hak perlindungan diri. Jadi seseorang itu harus dilindungi keluarganya, kehormatannya, martabatnya, harta benda, perasaan aman, dan seterusnya. Ini pasal 28G. Lalu yang ke-8 adalah hak kehidupan, ya, hidup yang sejahtera lahir dan batin. Memperoleh pelayanan kesehatan, memperoleh kemudahan di dalam
apa, mencapai kesamaan dan keadilan dan seterusnya. Jadi mencapai hidup yang sejahtera lahir dan batin adalah hak asasi. Yang kesembilan adalah perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hukum atau hak asasi manusia. Ini diatur oleh pemerintah dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Jadi pemerintah itu berhak, wajib maksud saya, melindungi, memajukan, dan memenuhi HAM dari warganya. Tanggung jawab pemerintah. Lalu kewajiban menghargai hak orang lain, ya, baik secara serta tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang. Jadi kita wajib juga tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang dipakai untuk melindungi orang lain. Jadi ini adalah sebagian dari hak asasi lah. Terus sekalian, itu tentang hak asasi manusia Indonesia yang sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar kita yang terbaru, ya, di amandemen, ya. Kemudian ini semuanya ada dalam pasal-pasal tadi. 28A, 28B, 8C, 8D, 8E, 8F, G, I, dan C, semuanya adalah ini C, semuanya adalah tentang hak asasi manusia. Nah, dengan demikian saudara sekalian, kita sangat beruntung bahwa negara kita menjamin tentang hak asasi manusia bagi warganya. Ya, negara Indonesia adalah menjamin hak asasi manusia dari warganya, sudah sangat kuat, ada di dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, pada pasal 28C, ya, bab 10A, ya, pada pasal 28 A, B, C, D, sampai C. Lalu masih diperkuat lagi dengan undang-undang tentang hak asasi manusia, yaitu Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Nah, demikian saudara sekalian. Saudara bisa memperdalam pengetahuan, implementasi, dan atau penerapan tentang HAM tadi, saya kira bisa kita lihat, ya. Itu secara normatif memang sudah sangat ideal, ya. Perkara implementasi, ada pelanggaran dan lain-lain, itu saya kira itu adalah prakteknya. Tetapi pada sisi normatif, sisi aturan, Indonesia sudah sangat bagus, karena sebagai pertama negara berlaku sebagai negara hukum, yang kedua adalah melindungi segenap hak asasi manusianya, dan itulah tujuan dari diberlakukannya atau dibentuknya negara Republik Indonesia yang sudah dirancang, dicita-citakan, dan direbut oleh para pendiri bangsa kita, dan kita sudah meneruskan sampai sekarang, dan pemerintah yang sekarang itu tinggal melanjutkan undang-undang atau melanjutkan cita-cita bersama, yaitu melindungi hak asasi manusia. Demikian, mudah-mudahan bisa menjadi pengertian kita, bisa menjadi pelajaran kita bahwa itulah negara kita yang kita cintai ini, semuanya sudah menghormati tentang hak asasi, sudah melindungi segenap bangsa, melindungi segenap tumpah darah, dan melindungi semua kepentingan manusia yang ada di dalamnya. Demikian kuliah kita pada saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.